Bab 26, Krisis Baru. Zhao Hai dan Wood berdiri di tepi danau. Merlin berdiri di samping mereka dan bernyanyi dengan lembut. Segera, perisai biru aqua transparan muncul di sekitar mereka. Kemudian, muncullah gelombang dari dalam danau. Saat Zhao Hai tertegun, ombak menyapu mereka ke dalam danau. Namun, Zhao Hai menyadari bahwa mereka bertiga berdiri di bola biru transparan, dan air danau membawa mereka ke depan. Ini adalah kedua kalinya Zhao Hai melihat keajaiban sihir. Pertama kali, Merlin hanya menggunakan teknik iluminasi sederhana dan teknik bola air sederhana. Namun meski begitu, hal itu membuat Zhao Hai, yang baru pertama kali melihat sihir, merasa takjub. Kali ini, lebih ajaib dari sebelumnya. Mereka benar-benar bergerak di atas udara, dan lebih jauh lagi, satu orang membawa serta dua orang lainnya. Itu bahkan lebih dahsyat daripada berlari di atas udara dan menyeberangi sungai dengan alang-alang dalam seni bela diri Tiongkok. Dibandingkan dengan Zhao Hai yang dianggap setengah orang luar, Wood jauh lebih tenang. Dia sudah lama mengetahui tentang efek sihir yang menakjubkan. Belum lagi Merlin adalah penyihir tingkat lanjut tipe air tingkat 8. Bertarung dengan penyihir seperti itu di dalam air adalah mimpi buruk setiap musuh karena itu adalah markas mereka. Merlin pun terlihat santai. Dia sangat yakin dengan kemampuannya. Di atas udara, dia percaya bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan, jadi ketika dia mengatakan bahwa mungkin ada binatang ajaib tipe air di dalam udara, dia tidak terlihat khawatir sama sekali karena dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah membunuh mereka. Bergerak di atas udara dengan sihir sangatlah cepat. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk tiba, tetapi mereka hanya membutuhkan setengah jam untuk melihat pintu masuk sebuah gua. Untungnya, gua ini adalah gua di belakang kastil. Hal ini juga membuktikan bahwa danau ini memang bisa digunakan sebagai jalur udara untuk mengangkut orang ke lembah secara diam-diam. Ketika Merlin melepaskan mantranya dan Zhao Hai mendarat di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Perasaan mencapai tanah sungguh menyenangkan. Meskipun dia terlihat riang ketika bergerak di atas udara, Zhao Hai merasa seperti dia akan jatuh kapan saja dan itu sangat tidak nyaman. Ketika mereka bertiga keluar dari gua, mereka melihat para budak sedang bekerja di luar. Saat itu belum tengah hari, dan mereka belum istirahat. Ada banyak tempat yang harus dibersihkan di dalam gua, dan banyak budak yang melakukan pengerjaan kayu di dalam gua. Jika gua ini ingin diubah menjadi tempat beternak bermata biru, maka dibutuhkan banyak pagar. Mereka menggunakan kayu untuk memasaknya, karena besinya tidak banyak. Mengingat situasi di kastil, Grim dan yang lainnya membeli kayu, tapi jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar barang yang mereka beli adalah produk jadi, karena Grim tahu bahwa meskipun beberapa dari budak itu tahu cara melakukan pertukangan, mereka tidak dapat membuat sesuatu yang terlalu rumit. Karena harga budak pengrajin yang baik tidak sama dengan budak biasa ini. Kemunculan mereka bertiga mengejutkan para budak. Mereka langsung membungkuk kepada mereka bertiga. Ketiganya mengangguk dan meninggalkan gua. Meg dan Rob berdiri di luar gua. Saat mereka melihat mereka bertiga keluar, mereka terkejut. Meg segera maju ke depan dan berkata, "Tuan muda, nenek, mengapa kalian keluar dari gua?" Merlin tersenyum dan berkata, "Jika kamu mengikuti danau, kamu akan mencapai sebuah lembah. Itu adalah tempat paling cocok untuk bertani. Tuan muda baru saja memperbaiki 10 hektar tanah di sana, jadi kami kembali." Mata Meg berbinar. "Benar-benar? Itu hebat. Saya tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Nenek, tuan muda, kembali ke kastil dan istirahat. Aku akan menjaga di sini." Merlin menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, ayo kembali. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu." Zhao Hai tercengang. Dia tidak tahu apa lagi yang harus dibicarakan Merlin dengannya, tapi melihat ekspresi Merlin yang serius, dia tidak berani menunda. Dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kembali ke kastil dulu. Wood, tinggallah dan bantu Meg dan Rob." Wood tetap tinggal, dan Zhao Hai mengikuti Merlin ke dalam kastil. Setelah mereka berdua tiba di ruang tamu kastil, Zhao Hai memandang Merlin dengan bingung dan berkata, "Nenek Merlin, apa yang tidak bisa kita bicarakan di luar?" Merlin mengangguk dan berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, ketika saya kembali hari ini, saya memeriksa situasi di danau, tetapi saya tidak menemukan fluktuasi sihir air yang kuat.
Hanya ada dua penjelasan untuk situasi ini. Pertama, binatang ajaib tipe air itu sangat kuat dan sangat pandai menyembunyikan keberadaannya, jadi saya tidak dapat menemukannya. Namun, situasi ini hampir mustahil terjadi. Saya seorang penyihir air level 8, dan saya yakin tidak ada apapun di dalam air yang bisa lolos dari deteksi saya. Kemungkinan kedua adalah tidak ada binatang ajaib yang kuat sama sekali di dalam air. Seharusnya ada alasan lain mengapa tidak ada ikan di dalam air. Zhao Hai tertegun, tapi dia segera menyadari keseriusan masalahnya. Danau di gunung adalah salah satu rencana penting untuk pengembangan wilayah kekuasaannya. Jika memang tidak ada cara untuk beternak ikan di sana, dia akan kehilangan sumber dana yang penting. Apalagi, sayang sekali jika tidak memanfaatkan danau sebesar itu. Zhao Hai berkata dengan ekspresi gelap, bisakah Anda menemukan alasan spesifiknya? Merlin berkata dengan ekspresi berat, saya pernah mendengar rumor. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan situasi di danau, tapi kudengar karena hutan belantara tanah hitam terlalu dekat dengan rawa bangkai, beberapa makhluk undead dan binatang ajaib beracun akan sering lari ke hutan belantara tanah hitam. Mereka akan membunuh semua makhluk hidup di sini, sehingga hutan belantara tanah hitam menjadi tanah mati. Namun, belum ada yang datang ke Black Soil Wilderness untuk memverifikasinya. Jika berita ini benar, mungkin inilah alasan mengapa tidak ada ikan di danau. Ekspresi Zhao Hai berubah. Jika memang benar seperti yang dikatakan Merlin, maka situasinya akan merepotkan. Di antara rakyatnya, selain Merlin, Meg, Grim, Wood, dan Rock yang memiliki kekuatan tempur, yang lainnya adalah budak tanpa kekuatan tempur. Jika makhluk undead dan binatang ajaib beracun di rawa bangkai benar-benar menyerang mereka, mereka akan menjadi daging mati. Zhao Hai menundukkan kepalanya dan terus mengusap keningnya. Ini adalah kebiasaan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Merlin memandang Zhao Hai dan sangat khawatir. Jika itu benar-benar terjadi, seluruh pertanian mereka harus dihentikan. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat bertahan hidup. Zhao Hai tidak bisa memikirkan solusi yang baik, jadi dia hanya bisa berkata, jika ini benar, kita akan berada dalam masalah besar. Nenek Merlin, kita tunggu kakek Grim kembali dan membicarakan masalah ini. Bagaimana dengan ini? Mulai besok dan seterusnya, jangan bersihkan tambang. Mari kumpulkan semua sumber daya di tangan kita dan buat beberapa senjata sederhana. Lalu, kita bisa melatih para budak dan memperbaiki benteng. Jika makhluk-makhluk itu benar-benar menyerang, setidaknya kita bisa mengandalkan benteng untuk melawan untuk sementara waktu. Jika tidak berhasil, saya dapat mengirim semua orang ke Space Farm saya. Setelah makhluk undead dan binatang ajaib mundur, kita bisa keluar. Merlin mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi dia tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, sepertinya ini satu-satunya cara sekarang. Kami sudah lama berada di hutan belantara tanah hitam, tapi kami belum melihat adanya pergerakan abnormal di rawa bangkai. Seharusnya tidak ada masalah. Saya harap kekhawatiran saya tidak diperlukan. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu kekhawatiran yang tidak berdasar atau tidak, kita harus melakukan ini. Lebih baik aman daripada menyesal. Sekarang, aset terakhir keluarga Buddha kami ada di sini. Jika kami kehilangan semuanya, keluarga Buddha kami tidak akan punya harapan untuk kembali. Merlin mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan segera mengaturnya, tapi kali ini kami tidak membawa banyak senjata. Apalagi, perbekalan tersebut sebagian besar merupakan kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak bisa digunakan sebagai senjata sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Zhao Hai tidak punya solusi yang baik sekarang. Jika Space Farm miliknya berada pada level yang lebih tinggi, dia dapat menanam beberapa pohon untuk menghasilkan kayu untuk senjata, namun levelnya saat ini terlalu rendah. Dia tidak bisa menanam pohon yang sama sekali. Dia tidak mungkin membiarkan seseorang melawan undead itu dengan batang jagung, bukan? Zhao Hai menggosok keningnya dengan keras. Dahinya sudah merah, tapi dia masih belum bisa memikirkan solusi yang baik. Tiba-tiba, dia memperhatikan tanah batu dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata pada Merlin, Nenek Merlin, bagaimana kalau ini? Besok, kita bisa mengorganisir orang untuk mengumpulkan batu dan membuat senjata batu. Meski senjata ini tidak terlalu mematikan, kita bisa menggunakannya untuk mempertahankan kota. Bagaimana keadaannya? Merlin berpikir dan mengangguk.
Baiklah, kita tidak punya banyak persediaan sekarang. Saat kami meninggalkan ibu kota, mereka tidak mengizinkan kami membawa senjata sama sekali. Kami hanya bisa melakukan ini sekarang. Saat Grim kembali, biarkan dia membeli sejumlah senjata sesegera mungkin. Zhao Hai mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti dia harus mengadopsi metode zaman batu. Sepertinya para bangsawan di ibu kota benar-benar tidak ingin membiarkan mereka hidup. Jika tidak, mereka tidak akan melarang mereka membawa senjata ke tempat seperti hutan belantara tanah hitam. Dia tidak percaya bahwa para bangsawan di ibu kota belum pernah mendengar rumor tentang tempat ini. Saat ini, mereka tidak hanya menghadapi krisis pangan, tetapi juga kemungkinan terbunuh oleh makhluk hidup dan binatang ajaib beracun. Bab 27, 2.500 kg per hari. Saat Zhao Hai mengayunkan senjatanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jagungnya sudah matang. Silakan kumpulkan sesegera mungkin. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia memandang Merlin dan berkata, Nenek Merlin, jagung yang saya tanam sudah matang. Saya akan mengumpulkannya. Anda ingin datang? Bagaimanapun, dia sudah membawa Merlin ke Space Farm. Bukan masalah besar untuk mengajaknya ikut sekarang. Namun, Merlin bukanlah kayu atau batu. Dia masih sangat menghormati Merlin. Oleh karena itu, meskipun dia akan memasuki Space Farm, dia akan menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Merlin pun ingin pergi ke ruang Zhao Hai untuk melihatnya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan Muda, saya ingin melihatnya juga. Karena lobak di lahan yang ditanam pada pagi hari, yang hanya tumbuh daun kecil, namun jagung sudah matang sempurna. Kematangan jagung berbeda dari apa yang dilihat Zhao Hai di dalam game. Di dalam game, meski jagung sudah matang, warnanya masih hijau. Di Space Farm, saat jagung sudah matang, daunnya sudah kering. Namun, pendengaran terlihat kuat. Panjangnya hampir 50 cm, dan bijinya sudah menonjol keluar. Warnanya emas dan tampak menggugah selera. Merlin jelas belum pernah melihat jagung, dan dia tidak tahu cara memasaknya. Dia memandang jagung itu dengan rasa ingin tahu-tahu tanpa harus berbuat apa. Zhao Hai berjalan ke sisi ladang jagung dengan gembira dan mematahkan tongkol jagung besar. Dia mengupas kulitnya. Tongkolnya berisi biji emas. Sepertinya hasilnya tidak sedikit. Dengan laju ini, lahan seluas 2 hektar ini bisa menghasilkan sedikitnya 2.500 kg jagung. Kalau bisa dijadikan benih, cukup untuk menanam 1.000 hektar lahan. Zhao Hai menyerahkan tongkol jagung kepada Merlin dan berkata sambil tersenyum, Nenek Merlin, lihat, ini jagung. Kernelnya adalah bagian yang bisa dimakan. Meski tidak terlalu enak, tapi bisa mengenyangkan perut kita. 2 hektar jagung ini seharusnya menghasilkan lebih dari 5.000 kg jagung. Jika dijadikan benih, bisa digunakan untuk menanami lahan seluas 1.000 hektar. Kedepannya kita bisa merayakannya sehari sekali. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang makanan. Merlin mengambil tongkol jagung dan menatap Zhao Hai. Tuan Muda, apakah maksud Anda kita dapat mengumpulkan lebih dari 2.500 kg makanan setiap hari? Zhao Hai tersenyum dan mengangguk. Dia tahu apa yang dipikirkan Merlin. 2.500 kg makanan mungkin tidak berarti bagi 100 orang jika diberikan per bulan, namun 2.500 kg sehari agak menakutkan. Waktu masak jagung di Space Farm sekitar 14 jam. Zhao Hai mengatakan 2.500 kg sehari sebenarnya menurunkannya. Melihat ekspresi Zhao Hai, Merlin begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia terus bergumam. 2.500 kg sehari, 2.500 kg sehari. Zhao Hai tersenyum dan berkata, baiklah, Nenek Merlin, jagung tidak terlalu enak, kita akan menanam yang lain di masa depan. Merlin kembali sadar dan dengan cepat berkata, tidak, Tuan Muda, tidak perlu menanam apapun lagi. Hanya ini. Ini adalah makanan dengan hasil tertinggi yang pernah saya dengar. Tuan Muda, mari kita tanam ini. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak koheren. Zhao Hai tersenyum dan berkata, baiklah, saya tidak akan menanam apapun lagi. Hanya ini. Nenek Merlin, jangan gelisah. Hehe, banyak biji-bijian yang hasilnya tinggi. Meski hasil panennya tidak setinggi jagung, namun rasanya lebih enak. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan.
Mendengar kata-kata Zhao Hai, Merlin mengangguk dan berkata, itu bagus. Tuan muda, ayo kumpulkan sekarang. Ayo segera kumpulkan. Zhao Hai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya memiliki keputusan akhir di Space Farm ini. Lalu, dia berkata dengan suara rendah, kumpulkan biji jagung, batang jagung, dan tongkolnya. Di kampung halaman Zhao Hai, tongkolnya disebut jagung, dan bijinya tumbuh di tongkol jagung tersebut. Di kampung halaman Zhao Hai, sutra disebut janggut jagung, dan tongkol serta sutranya adalah bahan yang bagus untuk menyalakan api. Zhao Hai ingin melihat apakah Space Farm dapat menerima perintah rumit seperti itu. Jika bisa, dia yakin Space Farm sepenuhnya mematuhinya. Merlin memandang Zhao Hai dengan bingung, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Sebuah keranjang dengan tulisan, kumpulkan, di atasnya terbang, dan jagung terbang ke dalam keranjang. Setelah beberapa saat, 2 hektar jagung dikumpulkan. Sebelum Merlin sempat bereaksi, Zhao Hai segera berjalan ke pintu gudang dan menyentuhnya dengan tangannya. Lalu, dia menghela nafas lega dan tertawa. Merlin mengikuti Zhao Hai dan bertanya, Tuan muda, apa yang Anda tertawakan? Apakah ada masalah? Dia menunjuk ke ruang kosong. Zhao Hai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Nenek Merlin. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya memiliki keputusan akhir di Space Farm ini, jadi saya tidak perlu khawatir tentang bertani atau memanen. Merlin berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, Tuan muda. Bagaimana kalau kita menanami tanah ini sekarang? Zhao Hai mengangguk, tapi dia masih sangat berhati-hati. Sambil berpikir, segenggam biji jagung muncul di tangannya. Itu adalah jagung yang baru saja dia simpan di gudang. Begitu Zhao Hai mengeluarkan kernel, pemberitahuan Space Farm berbunyi lagi. Jenis, jagung. Kualitas, bagus. Itu bisa digunakan sebagai benih dan bisa dibawa keluar dari Space Farm. Zhao Hai sangat senang. Dia menghela napas lega dan berkata dengan suara rendah, tabur jagung. Begitu dia selesai berbicara, sekop kecil itu segera terbang ke ladang jagung dan mulai menggali tanah. Kemudian, benih-benih itu tampak muncul begitu saja dan jatuh ke tanah. Ember itu mulai memercikkan air ke tanah. Merlin tercengang. Dia tidak menyangka Space Farm milik Zhao Hai begitu ajaib. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang kemampuan ajaib seperti itu, apalagi melihatnya. Setelah beberapa lama, lahan seluas 2 hektar itu ditanami kembali. Zhao Hai mengangguk dan berjalan ke ladang lobak. Dia melihat lobak. Ia tidak khawatir akan ada hama. Meskipun hama tersebut muncul secara otomatis dalam game yang dia mainkan, dia yakin bahwa Space Farm akan mengingatkannya jika hama tersebut muncul. Merlin berdiri di samping Zhao Hai. Dia sangat bahagia hari ini. Dengan Space Farm yang ajaib ini, akan mudah bagi keluarga Buddha untuk melambung tinggi. Melihat lobaknya baik-baik saja, Zhao Hai menoleh ke Merlin sambil tersenyum. Nenek Merlin, ayo keluar. Merlin mengangguk. Sambil berpikir, mereka berdua muncul di ruang tamu kastil. Zhao Hai melihat keluar. Mereka sudah lama tidak berada di Space Farm, jadi tidak ada perubahan. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, ayo kita ambil batang dan tongkol jagung itu. Dengan hal-hal ini, kita tidak perlu khawatir tentang kebakaran. Merlin dengan cepat mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan muda, ikuti saya. Taruh barang-barang ini di dapur. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Nenek Merlin, barang-barang ini harus dikeringkan. Kalau tidak, mereka akan tetap basah. Setelah benar-benar kering, kita bisa menyimpannya kembali. Merlin mengangguk. Baiklah, ayo letakkan di luar kastil. Tidak banyak ruang di kastil. Zhao Hai mengangguk dan mengikuti Merlin keluar kastil menuju tanah yang telah mereka modifikasi kemarin. Tanah ini tidak dapat ditanami sekarang, jadi Zhao Hai bersiap untuk menempatkan batang jagung dan batang jagung di sini. Pertama, hal ini dapat mencegah tanah yang dimodifikasi agar tidak tertiup angin, dan kedua, dapat menyembunyikan warna kontras dari tanah tersebut. Melihat batang jagung dan tongkol yang muncul di ruang terbuka, Zhao Hai menoleh ke Merlin dan berkata, Nenek Merlin, kamu bisa membakarnya saja saat kamu memasak di masa depan. Meskipun bahan ini tidak tahan terhadap api seperti kayu, namun bahan ini mudah terbakar. Jika budak-budak itu kedinginan di malam hari,
Mereka juga dapat membakar benda-benda ini untuk menghangatkan diri. Merlin memandangi tumpukan besar batang dan tongkol jagung lalu tersenyum. Kini, dia akhirnya tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Dia terus mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda. Biarkan aku yang menangani ini." Zhao Hai mengangguk dan melihat ke langit. "Nenek Merlin, ini sudah larut. Meg dan yang lainnya mungkin akan segera kembali untuk makan siang. Setelah makan siang, aturlah seseorang untuk mengumpulkan batu. Sayangnya, kami tidak memiliki pandai besi. Jika tidak, kita bisa melebur peralatan besi itu menjadi beberapa senjata. Hanya ada sedikit pengrajin di antara para budak, dan bahkan lebih sedikit lagi pandai besi. Pemilik budak tersebut takut para budak akan belajar cara menempa senjata sendiri, sehingga mereka tidak mengizinkan mereka untuk melakukan kontak dengan benda-benda tersebut sama sekali. Bahkan jika mereka bertemu dengan budak yang tahu cara menempa, budak itu adalah pandai besi yang diubah menjadi budak. Merlin juga tahu bahwa jika alat-alat pertanian itu tidak dimodifikasi, alat-alat itu tidak akan senyaman senjata batu. Apalagi mereka tidak memiliki tungku, sehingga tidak mungkin memodifikasi peralatan besi tersebut. Zhao Hai dan Merlin kembali ke kastil. Merlin pergi untuk menyiapkan makan siang, sementara Zhao Hai duduk sendirian di aula dan berpikir dengan tenang. Saat ini, mereka menghadapi krisis besar lainnya. Jika binatang ajaib dan makhluk undead di rawa bangkai benar-benar keluar, apa yang bisa mereka gunakan untuk memblokir mereka? Terlebih lagi, begitu hal ini terungkap, seluruh rencana peternakannya akan hancur. Inilah yang paling menyusahkannya. Peternakan adalah bagian besar dari rencana masa depan. Akan sangat mengerikan jika menyerah seperti ini, tetapi bahkan jika dia tidak menyerah, dengan ancaman dari rawa bangkai, dia tidak dapat mengumpulkan apapun. Sepertinya dia harus menyelesaikan masalah rawa bangkai terlebih dahulu. Tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini? Ada banyak ahli di benua ini, tapi bukankah rawa bangkai masih menjadi salah satu kawasan terlarang di benua ini? Mengandalkan space farm miliknya. Tampaknya ini tidak banyak berguna. Zhao Hai bingung. Bab 28, Bakat. Zhao Hai tahu benar bahwa Space Farm tidak memiliki kemampuan menyerang, juga tidak memiliki kemampuan bertahan aktif. Kegunaannya hanya untuk menanam sayuran atau sebagai tempat berlindung. Zhao Hai tidak percaya diri menggunakan Space Farm untuk menangani rawa bangkai. Jangan lupa bahwa rawa bangkai adalah salah satu dari 5 kawasan terlarang di benua itu. Selain itu, ada makhluk undead dan binatang ajaib tipe racun, tetapi Space Farm tidak memiliki kekuatan serangan yang besar. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk menangani rawa bangkai? Waktu berlalu tanpa disadari. Zhao Hai tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Pada akhirnya, dia hanya bisa memutuskan bahwa jika binatang ajaib di rawa bangkai keluar, mereka hanya bisa mengandalkan tembok benteng untuk melawan mereka. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia hanya bisa membawa semua orang ke Space Farm. Ada lebih dari 10 hektar tanah di Space Farm yang cukup untuk menampung orang-orang ini. Pada saat ini, Zhao Hai tiba-tiba mendengar ceramah di luar. Dia melihat keluar dan menyadari bahwa hari sudah hampir tengah hari. Para Buddha harus kembali untuk makan siang. Saat Zhao Hai berdiri dan ingin melihat keluar, dia melihat Meg, Wood, dan Rock dengan cepat masuk. Mereka bertiga segera menyapa Zhao Hai dan membungkuk. "Tuan Muda." Zhao Hai mengangguk dan berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum, "Minta para budak untuk mengukur batang jagung dan tongkol jagung ini di luar nanti. Mereka akan digunakan untuk menyalakan api. Jika para budak merasa kedinginan di malam hari, biarkan mereka membakarnya untuk menghangatkan diri." Meg memandang Zhao Hai dengan bingung. "Tuan Muda, apa itu jagung?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Jagung adalah tanaman utama yang akan kami tanam di masa depan. Hasil panennya bisa mencapai lebih dari 1000 kg per hektar lahan. Batang dan tongkol jagung juga bisa digunakan untuk menyalakan api. Aku sudah membicarakan hal ini dengan Nenek Merlin." Mata Meg berbinar. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Tuan Muda, apakah hasil jagungnya benar-benar tinggi?" Tampilan asli chapter ini dapat ditemukan di N0V3 Elbien. Zhao Hai tersenyum dan mengangguk. Baiklah, Nenek Merlin akan selesai memasak. Atur makanan untuk para budak, dan kembalilah untuk makan siang. Ada yang ingin kukatakan nanti." Mereka tertawa sambil mengangguk dan berjalan keluar kastil.
Saat ini, Merlin keluar dari dapur. Dia juga mendengar pelukis di luar. Dia melihat keluar dan tidak peduli. Merlin sangat mengenal Meg dan tahu bahwa Meg bisa menangani masalah ini di luar. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, datang dan makan. Makanannya sudah siap." Zhao Hai mengangguk dan mengikuti Merlin ke ruang makan. Merlin pergi ke dapur untuk menyajikan makanan, dan Zhao Hai duduk di ruang makan dengan linglung. Dia menyadari bahwa dia tampaknya semakin malas. Dulu, saat berada di bumi, dia harus menyiapkan makan 3 kali sehari dan membersihkan kamar. Dia harus menyelesaikan setiap tugas sendirian. Sekarang, dia adalah tuan muda di benua Bahtera. Jika dia mau, dia bahkan tidak perlu memakai pakaian sendiri. Tentu saja, dia tidak perlu melakukan pekerjaan rumah apapun. Sejujurnya, kebiasaan ini sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa hari, Zhao Hai sudah terbiasa dengan orang lain yang melayaninya. Selagi dia berpikir, Merlin sudah masuk dengan membawa piring. Makanan yang mereka makan sekarang sangat sederhana. Ada roti, sayuran, dan sedikit daging. Daging ini hanya untuk Zhao Hai. Yang lain tidak bisa menikmatinya. Meskipun makanannya sangat sederhana, Zhao Hai tahu bahwa Merlin sangat memperhatikannya. Di seluruh kastil, makanan yang dihidangkan adalah yang terbaik, dan makanan yang dia makan juga yang terbaik. Seluruh kastil berpusat padanya. Perasaan ini membuat Zhao Hai sangat bersyukur sekaligus tertekan. Dia tidak seperti Adam Boda. Dia memiliki rasa tanggung jawab. Semakin baik Merlin dan yang lainnya memperlakukannya, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Orang-orang ini tinggal bersamanya sebagai pusat. Dengan kata lain, orang-orang ini bergantung padanya untuk bertahan hidup. Meskipun keluarga Buddha sekarang dalam keadaan miskin, selama dia masih hidup, keluarga Buddha akan tetap ada. Orang-orang ini tidak akan diganggu oleh bangsawan lainnya. Mungkin Merlin dan yang lainnya sudah sangat puas. Namun, Zhao Hai tidak puas. Orang-orang ini tinggal bersamanya sebagai pusatnya. Jadi dia mempunyai tanggung jawab untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Dalam situasi ini, tekanan pada dirinya sangat besar. Merlin menyadari bahwa Zhao Hai tidak sedang makan dan melihat piring itu dengan bingung. Dia mengira Zhao Hai tidak puas dengan makan siangnya dan dengan cepat berkata, "Tuan muda, ada apa? Apakah makanan ini tidak sesuai dengan seleramu?" Zhao Hai kembali sadar dan menoleh ke Merlin sambil tersenyum. "Tidak, Nenek Merlin, makanannya enak sekali. Aku hanya berpikir kalau aku bisa membiarkan semua orang di kastil makan makanan seperti itu, aku akan puas." Mata Merlin memerah. Dia memandang Zhao Hai dan tersenyum. "Selama Tuan Muda memiliki Space Farm, cepat atau lambat Anda akan dapat melakukannya. Saya percaya pada Tuan Muda." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Ya, cepat atau lambat hari itu akan tiba." Saat dia berbicara, Meg dan 2 orang lainnya masuk. Merlin segera pergi ke dapur untuk mengeluarkan makanan yang disiapkan untuk mereka bertiga. Ketika beberapa dari mereka hampir selesai makan, Zhao Hai menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, atur agar para budak mengumpulkan batu di sore hari. Mari kita prioritaskan masalah ini. Saya akan menangani masalah ini di lembah. Anda hanya perlu mengirim saya ke sini setiap hari dan membawa saya kembali." Setelah melihat Space Farm ajaib Zhao Hai, kepercayaan Merlin pada Zhao Hai meningkat pesat. Dia segera mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan mengatur mereka untuk mengumpulkan batu di sore hari. Tuan muda, istirahatlah yang baik di sore hari." Zhao Hai mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu banyak sekarang. Karena Void Water, tubuhnya tidak sekuat para budak yang bekerja sepanjang tahun. Terlebih lagi, Merlin dan yang lainnya tidak mungkin membiarkannya mengambil batu. Setelah makan dan istirahat sejenak, Merlin segera mengatur para budak untuk mengumpulkan batu. Mereka masih memiliki beberapa peralatan untuk menambang batu. Selain itu, pada saat benteng ini dibangun, batu-batu yang digunakan memiliki kualitas yang baik sehingga tidak banyak kerusakan pada peralatannya. Pembuatan senjata batu tidak terlalu sulit. Itu sebagian besar adalah tombak batu, palu, dan kapak. Tidak mungkin membuat sesuatu yang terlalu kuat. Meskipun mereka hanya memiliki 100 budak sekarang, dan hanya ada 50 budak laki-laki kuat yang bisa bertarung, mereka tidak dapat menyiapkan terlalu sedikit senjata. Senjata batu sangat rapuh, dan mereka harus menyiapkan beberapa senjata cadangan lagi untuk semua orang.
Selain itu, mereka harus mendapatkan batu untuk dilemparkan ke arah musuh. Lagi pula, Zhao Hai dan yang lainnya tidak berpikir untuk melawan makhluk undead dan binatang ajaib tipe racun itu secara langsung jika memungkinkan. Mereka juga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Mereka hanya bisa mengandalkan kastil untuk bertahan. Ini terjadi ketika hanya ada sedikit makhluk undead. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sama sekali. Namun, masalah segera datang. Meskipun ini adalah tambang besi di masa lalu, ini adalah tambang besi yang pernah ditambang oleh para kurcaci. Apalagi tambang batu di gunung itu tertutup danau. Oleh karena itu, Merlin dan yang lainnya membutuhkan banyak upaya untuk menemukan lokasi penambangan. Pada akhirnya, Merlin dan yang lainnya menemukan sebuah tambang kecil tidak jauh dari kastil, namun mereka tidak dapat menambang terlalu banyak batu di tambang kecil tersebut. Merlin hanya bisa menghela nafas. Tambang yang ditambang oleh para kurcaci ini benar-benar terlihat seperti telah dirampok. Itu sangat bersih sehingga membuat orang lain ingin menangis. Setelah berjalan-jalan sepanjang sore, Merlin dan yang lainnya kembali ke kastil dengan frustrasi. Mereka menyadari bahwa cara mengumpulkan batu untuk membuat senjata tidak mungkin dilakukan. Pertama, mereka tidak memiliki pengalaman dalam menambang batu. Kedua, perkakas di tangan mereka sangat tidak nyaman. Efisiensi mereka terlalu lambat. Apalagi tidak banyak batu di sini. Bahkan jika mereka mengumpulkan semua batunya, itu tidak akan cukup. Pada akhirnya, Merlin hanya bisa memberitahu Zhao Hai tentang situasi ini. Rencana ini terpaksa dibatalkan. Zhao Hai benar-benar beristirahat di sore hari. Staminanya sedang tidak bagus sekarang. Dia bangun di pagi hari untuk berolahraga dan telah berjalan jauh. Dia sangat lelah dan langsung tertidur setelah dia berbaring. Saat dia bangun, Merlin dan yang lainnya sudah kembali. Mendengar Merlin mengatakan ini, Zhao Hai tidak punya pilihan. Sepertinya dia hanya bisa menunggu. Setelah Grim kembali, dia akan menjual semua lobak dan membeli beberapa senjata dari luar. Sebelum Grim kembali, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika makhluk undead dan binatang ajaib tipe racun benar-benar menyerang, mereka hanya bisa bersembunyi di Space Farm. Saat Zhao Hai bingung, Meg tiba-tiba berlari dengan penuh semangat. Setelah memasuki rumah, dia langsung berkata kepada Zhao Hai dengan gembira, "Tuan muda, ada kabar baik." Sejak Zhao Hai memperbaiki lahan untuk pertama kalinya dan dia memeluknya dengan penuh semangat, tanpa sadar Meg telah berubah. Saat dia melihat Zhao Hai sekarang, dia tidak lagi menundukkan kepalanya. Dia jauh lebih natural dan bersemangat dari sebelumnya. Zhao Hai dan Merlin tercengang. Merlin langsung berkata, "Ada apa?" Meg langsung tersenyum. "Nenek, seorang budak baru saja datang mencariku." Dia berkata bahwa dia tahu cara mengirimkan rumput. Dia bisa menganyam rumput di gunung menjadi berbagai hal seperti tikar, tirai, dan sepatu jerami. Zhao Hai tercengang. Lalu, matanya berbinar. Dia pikir ini adalah sebuah peluang. Aturan yang dia tetapkan untuk menghapus identitas budak dari orang-orang itu adalah selama mereka memiliki keterampilan dan bekerja dengan baik, mereka dapat menghapus status budak mereka. Namun, tidak ada satupun dari budak itu yang mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa mereka memiliki keterampilan. Meski mereka bekerja keras, Zhao Hai masih sangat kecewa. Zhao Hai juga tahu bahwa para budak itu tidak akan bisa mengubah pikiran mereka untuk sementara waktu. Mereka takut, sehingga tidak berani maju. Butuh waktu lama untuk mengubah situasi ini, dan seseorang harus memberi contoh. Budak-budak itu sudah terlalu lama tertindas. Pikiran mereka sudah kaku. Butuh waktu lama untuk membuat mereka menerima aturan baru ini. Zhao Hai sudah siap secara mental, tapi dia tidak menyangka para budak itu akan memberikan kejutan hari ini. Seseorang sebenarnya berinisiatif untuk berdiri. Meskipun dia hanya menyebutkan keterampilan yang tidak mencolok, dia akan menjadi model yang baik. Ketika Zhao Hai menetapkan aturan itu, dia memberikan hadiah yang begitu tinggi kepada orang-orang yang menunjukkan bakat mereka. Kini, bakatnya telah muncul. Bab 29, Hadiah. Zhao Hai berdiri dengan gembira dan berkata, "Cepat, bawa aku menemui orang ini." Dengan itu, dia meraih tangan Meg dan berjalan keluar rumah. Mega tertegun sejenak. Kemudian, dia melihat tangan yang menangkap Zhao Hai dan sedikit melintasi matanya, yang kemudian digantikan oleh rasa malu. Namun, Zhao Hai tidak berminat untuk memperhatikan hal ini.
Merlin dan yang lainnya juga tidak memperhatikan. Mereka mengikuti di belakang Zhao Hai dan berjalan menuju benteng luar. Begitu beberapa dari mereka muncul di luar benteng, mereka melihat seorang budak berdiri di sana. Namun, budak ini mengejutkan Zhao Hai karena dia adalah seorang wanita. Zhao Hai mengira yang pertama melangkah maju adalah laki-laki, tapi dia tidak mengira itu adalah perempuan. Zhao Hai berdiri di sana dengan menonton dan memandangi budak perempuan yang berdiri di gerbang kecil antara benteng dalam dan luar. Budak perempuan ini tampak berusia 20-an. Mungkin karena kekurangan gizi, dia terlihat agak kurus. Dia juga bertubuh mungil. Rambut coklatnya tampak agak kering. Dia mengenakan pakaian kasar, kulitnya gelap dan kasar, dan tampak biasa saja. Dia berdiri di sana dengan gugup, seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia melihat Zhao Hai dan yang lainnya telah keluar, dia segera tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Max segera berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, ini dia. Namanya Dou. Umurnya 20 tahun." Zhao Hai mengangguk. Dia tahu bahwa di dunia ini, budak tidak memiliki nama keluarga. Nama mereka biasanya hanya terdiri dari satu kata. Jika mereka menggunakan nama dengan dua kata, mereka akan melewati batas dan akan dieksekusi. Zhao Hai memandang gadis bernama Dou dan berkata dengan suara rendah, "Angkat kepalamu." Dou gemetar dan mengangkat kepalanya, tapi dia masih tidak berani menatap Zhao Hai. Dia terjatuh di sana. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Namamu Dou?" Dou bersujud lagi. "Ya Tuan." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Kamu tahu cara bertanya. Di mana kamu mempelajarinya?" Dou berkata, "Tuan, saya menjadi budak 2 tahun yang lalu. Saya dulunya adalah orang biasa dan sering membuat sesuatu dari rumput di rumah." Zhao Hai mengangguk. Dia menyadari bahwa meskipun gadis bernama Dou ini terlihat pemalu, katanya sangat terorganisir. Sepertinya ini ada kesamaan dengan dia seperti orang biasa sebelumnya. Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Pergi dan ambil rumput. Tenunkan sesuatu untukku sekarang." Dou segera setuju dan pergi. Setelah beberapa saat, dia membawa setumpuk rumput kering. Sepertinya dia sudah siap. Rumputan kering ini telah disiram udara dan menjadi lebih lentur. Dou membungkuk pada Zhao Hai dan berkata, "Tuan, mohon maafkan kekurang ajaran saya." Zhao Hai mengangguk dan Dou segera duduk di tanah dan mulai menenun. Jelas sekali dia akan menenun tikar, dan tindakannya sangat cepat. Setelah beberapa saat, tikar kecil pun ditenun. Permukaan matrasnya sangat halus dan lembut. Itu terlihat sangat indah. Zhao Hai mengangguk dan menatap Dou yang sedang berlutut di tanah. Dia berkata dengan suara rendah, "Baiklah, Dou, kamu telah berkontribusi banyak pada keluarga Buddha. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi seorang budak. Anda adalah warga sipil di wilayah Tanah Hitam keluarga Buddha saya. Nanti, kamu cukup membungkuk dan tidak perlu berlutut saat melihatku. Selain itu, Anda akan diberikan ruangan terpisah. Anda akan dibayar koin perak setiap bulan. Saya juga akan memberi Anda nama keluarga Buddha. Mulai hari ini dan seterusnya, namamu adalah Dou Buddha." Nama Dou kurang cocok untuk anak perempuan. Namamu adalah Ju Buddha." Semua orang di alun-alun mendengar kata-kata Zhao Hai. Mereka tidak pernah menyangka Dou bisa menjadi rakyat jelata hanya dengan keahliannya menenun rumput. Yang paling penting, Zhao Hai benar-benar memberinya nama keluarganya. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Banyak rakyat jelata di benua ini tidak memiliki nama keluarga. Dou, tidak, dia seharusnya dipanggil Ju Buddha sekarang. Dia berlutut di sana dengan penuh semangat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang biasa dan bukan budak lagi. Semua ini seperti mimpi. Alasan mengapa Ju Buddha memiliki keberanian untuk menjadi orang pertama yang menonjol dan mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan adalah sepenuhnya karena dia ingin bertaruh. Awalnya keluarganya bukanlah budak. 2 tahun lalu, keluarganya masih rakyat jelata. Mereka punya tanah sendiri. Meski hanya 5 hektar, namun bisa menghidupi keluarga. Selain itu, ayahnya mengetahui beberapa keterampilan tukang batu, sehingga keluarganya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun, suatu hari, wabah serangga muncul di negeri mereka. Makanan seluas 5 hektar dimakan serangga, dan tidak ada satu butir pun beras yang tersisa. Ada banyak orang yang bernasib sama dengan mereka.
Kemudian, karena kekurangan pangan dalam skala besar di sana, keluarga mereka hampir kelaparan. Demi memenuhi perut keluarga, sang ayah harus bekerja siang dan malam. Namun, suatu hari dia terluka dan tidak dapat terus bekerja. Keluarganya harus menjual tanah dan rumahnya untuk mengobati penyakit ayahnya, namun mereka masih belum mempunyai cukup uang. Mereka tidak punya pilihan selain meminjam pinjaman berbunga tinggi dari seorang bangsawan. Pada akhirnya ayahnya tidak dapat bertahan dan meninggal karena sakit. Keluarga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali uang tersebut, sehingga bangsawan tersebut menangkap ibu, dia, dan saudara laki-lakinya dan menjadikan mereka budak. Namun, ibunya meninggal tidak lama kemudian karena kesedihan. Sebelum meninggal, satu-satunya keinginan ibunya adalah memulihkan status keluarganya sebagai rakyat jelata. Namun, sangat sulit bagi seorang budak untuk mengembalikan statusnya sebagai rakyat jelata. Ju Buddha juga melihat banyak budak seperti dia. Untuk mengembalikan status mereka sebagai rakyat jelata, salah satu keluarga telah menawarkan putrinya kepada bangsawan, namun mereka tetap tidak dapat memperoleh status rakyat jelata. Sebaliknya, gadis itu disiksa sampai mati tidak lama kemudian. Setelah melihat ini, Ju menjadi lebih berhati-hati. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan orang lain memperhatikannya saat merawat kakaknya. Saudara kandung saling mengandalkan. Kemudian, Grim membelinya dari pedagang budak dan membawanya ke hutan belantara Tanah Hitam. Ketika dia pertama kali mendengar Zhao Hai mengatakan bahwa selama mereka dapat berkontribusi pada keluarga Buddha, mereka dapat memulihkan status mereka sebagai rakyat jelata, hati Ju tergerak. Namun, dia tidak langsung menonjol. Dia takut Zhao Hai tidak akan terlalu mementingkan keahliannya. Bagaimanapun, dia hanya tahu cara menenun rumput. Setelah beberapa hari mengamati, dia menyadari bahwa gurunya berbeda dari bangsawan lain yang dia temui di masa lalu. Mereka sangat santai dan membiarkan mereka kenyang setiap hari. Mereka bahkan menyiapkan bahan untuk dibakar agar tetap hangat. Ju tidak punya pilihan selain melangkah maju hari ini karena kakaknya sakit. Meski bukan penyakit serius, namun sangat berbahaya jika terus seperti ini. Ju takut. Kakaknya adalah harapan keluarganya. Dia harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya, jadi dia berdiri di depan. Setelah tertegun beberapa saat, Ju bersujud lagi dan berkata, "Guru, saya tidak berani meminta imbalan dari Anda. Aku hanya berharap kamu bisa menyelamatkan saudaraku. Dia sakit sekarang." Zhao Hai tercengang. "Oh, apakah begitu? Jadi kamu punya adik laki-laki di sini juga. Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil kembali hadiahnya. Karena Anda memiliki adik laki-laki di sini, adik laki-laki Anda juga akan menerima status rakyat jelata. Nama belakangnya juga Buddha." "Ngomong-ngomong, siapa namanya? Di mana dia? Penyakit apa yang dia derita?" Ju tertegun. Dia tidak menyangka Zhao Hai akan melakukan ini. Dia sebenarnya telah memulihkan status kakaknya sebagai rakyat jelata. Keinginan ibunya terpenuhi begitu saja. Ju begitu gembira hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis dan berkata, "Tuan muda, nama saudara laki-laki saya adalah An. Dia ada di rumah sekarang." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Bangun. Anda sudah menjadi orang biasa. Anda tidak perlu berlutut lagi. Bawa aku menemui saudaramu." Ju berdiri dengan patuh. Dia baru menjadi budak selama beberapa tahun dan belum sepenuhnya terbiasa dengan identitas budak. Selain itu, dia sangat pintar, jadi dia kembali tenang dengan cepat. Di bawah tatapan para budak, Ju memimpin Zhao Hai dan yang lainnya ke sebuah rumah batu. Rumah batu ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 20 meter persegi. Itu bisa menampung 4 orang. Orang-orang ini hidup di tanah, dan hanya ada rumput kering di tanah. Ada seseorang tergeletak di atas rumput kering. Orang ini tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Tubuhnya cukup kokoh dan dia terlihat sangat luar biasa. Dia mengenakan pakaian kasar dan ada tanda keluarga Buddha di dahi. Namun, dia tidak terlihat terlalu baik sekarang. Wajahnya tampak hijau dan matanya terpejam. Zhao Hai melirik An dan menoleh ke Merlin. "Nenek Merlin, ada apa dengan dia? Kenapa wajahnya berwarna hijau?" Merlin melirik An dan berkata, "Tuan muda, dia diracun. Kemungkinan besar itu adalah racun dari rumput beracun yang kita lihat kemarin. Mungkin dia tidak sengaja menyentuh rumput beracun itu saat dia pergi bekerja hari ini.
Dia tidak langsung terpengaruh karena tubuhnya yang kuat. Racunnya perlahan bereaksi, itulah sebabnya dia seperti ini. Zhao Hai benar-benar tidak menyangka rumput beracun itu begitu kuat. Dia segera berkata, minta dia dilayani. Merlin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda. Itu bisa disembuhkan. Dengan itu, dia mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah, dan bola cahaya biru muncul di tangannya. Lalu, Merlin perlahan memasangkan lampu biru itu pada tubuh An. Tubuh An tampak perlahan memancarkan cahaya biru. Kemudian, hembusan gas hijau terpaksa keluar dari tubuh An. Ketika seluruh cahaya biru memenuhi tubuh An, ekspresi perlahan kembali normal, dan cahaya biru menghilang. Zhao Hai tidak menyangka sihir bisa digunakan untuk mendetoksifikasi racun. Sepertinya dia terus meremehkan kemampuan sihir di dunia ini. Dunia ini selalu berkembang dengan sihir sebagai fokusnya. Sekarang sudah hampir berkembang hingga batasnya, tidak mengherankan jika ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan sihir. Merlin melihat ekspresi An dan berkata, Tuan Muda, dia sudah sembuh sekarang. Dia akan kembali normal besok pagi. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, aturlah kamar untuk Ju dan An di kastil. Siapkan beberapa furnitur untuk mereka besok. Mereka sekarang adalah warga sipil dari keluarga Buddha kami. Mereka tidak bisa diperlakukan seperti budak. Kayu, bawa ke kastil nanti. Bab 30, kehabisan uang lagi. Di malam hari, Zhao Hai meminta Ju Buddha untuk makan bersama mereka. Zhao Hai ingin menggunakan metode ini agar Ju Buddha menjadi teladan bagi para budak itu. Dia ingin para budak itu memiliki vitalitas baru dan memikirkan cara untuk mengubah keadaan hidup mereka saat ini. Hanya dengan begitu para budak itu bisa menjadi lebih kreatif. Ju Buddha sangat gelisah. Meskipun dia adalah orang biasa sekarang, dia tahu bahwa rakyat jelata tidak memenuhi syarat untuk makan bersama bangsawan, tapi Zhao Hai ditemukan di ruang makan kastil utama, membuatnya semakin gugup. Namun, saat Merlin membawakan makan malam, Ju Buddha terkejut. Dia hanyalah orang biasa di masa lalu dan belum pernah melihat seperti apa makanan para bangsawan, tapi dia pernah mendengar bahwa para bangsawan akan disajikan makanan lengkap untuk mereka. Mereka sangat memperhatikan urutan kursus. Peralatan makan yang mereka gunakan terbuat dari emas dan perak, jadi ketika Zhao Hai tiba untuk makan, dia berpikir bahwa dia akan mengalami pemandangan seperti itu. Namun ketika dia melihat makan malam yang dibawakan Merlin, dia benar-benar tidak percaya kalau ini adalah makan malam mereka. Ada roti biasa, sup, sayuran, dan daging, dan hanya Zhao Hai yang punya daging. Makan malam seperti itu tidak lebih baik dari apa yang dimakan para budak di luar. Zhao Hai juga memperhatikan ekspresi Ju. Sejak Ju memasuki ruang makan, dia berdiri di sana dengan gelisah, bahkan tidak berani untuk duduk. Sekarang dia melihat ekspresi Ju, Zhao Hai tidak bisa menahan senyum dan berkata, Ju, ayo duduk. Aku sudah memberi nama keluarga. Menurut aturan, kamu juga anggota keluarga Buddha. Jangan terlalu gugup, duduk. Saat dia berbicara, Zhao Hai menatap Meg. Meg segera mengerti maksud Zhao Hai. Dia berjalan ke sisi Ju dan tersenyum pada Ju. Saudari Ju, duduklah. Tuan muda itu sangat santai. Kami makan di meja yang sama dengan tuan muda setiap hari. Aturan bangsawan lain tidak berlaku pada tuan muda. Anda tidak perlu khawatir. Ju mengetahui identitas Meg dan mengetahui bahwa Meg dan yang lainnya adalah pengikut keluarga Buddha. Orang-orang seperti itu akan mempunyai status yang tinggi di tempat lain, setidaknya jauh lebih tinggi daripada orang biasa seperti mereka. Namun, setelah beberapa hari berhubungan, Ju tahu bahwa Meg adalah orang baik. Meskipun dia telah memperhatikan para budaknya bekerja, dia tidak memukul atau memarahi mereka. Dia hanya memberitahu semua orang apa yang harus dilakukan. Apalagi Meg adalah seorang perempuan, sehingga kegugupan Ju perlahan mereda. Setelah beberapa saat, Merlin menyajikan makan malam untuk semua orang. Dia menatap Ju yang gugup dan tersenyum ramah. Jangan tegang. Anda sekarang adalah anggota keluarga Buddha. Jangan khawatir, Tuan Muda adalah orang yang sangat baik. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu orang biasa? Bagaimana kamu menjadi budak? Mungkin penampilan Merlin yang baik hati membuat Ju melepaskan sedikit pun rasa gugupnya. Dia akhirnya membisikkan bagaimana dia menjadi budak. Zhao Hai dan yang lainnya tidak berbicara dan mendengarkan dengan tenang.
Baru setelah Ju selesai berbicara, Zhao Hai menghela nafas dan berkata, dengan adanya bangsawan seperti itu, sungguh merupakan keajaiban bahwa dunia tidak berada dalam kekacauan. Baiklah, Nenek Merlin, ayo makan. Ju, kamu akan menjadi pengikut keluarga Buddha mulai sekarang. Anda akan dibayar bulanan untuk pekerjaan Anda. Besok, kamu akan mengikuti Meg dan belajar darinya. Meskipun Zhao Hai sangat senang dengan keterampilan Ju, dia tahu bahwa keterampilan Ju tidak terlalu membantu mereka sekarang. Daripada mengatakan bahwa Zhao Hai menyukai keterampilan Ju, lebih baik mengatakan bahwa dia menyukai keberaniannya. Tidak peduli apa alasannya, keberanian yang dia miliki untuk maju layak mendapat pujian dari Zhao Hai. Apalagi dengan panutan seperti Ju, dia yakin para budak itu pasti akan bekerja lebih keras. Sambil makan, Ju terus mencuri pandang ke arah Zhao Hai dan yang lainnya, tetapi dia menyadari bahwa mereka tampaknya tidak memiliki perilaku abnormal. Mereka makan dengan sangat alami dan sepertinya mereka tidak mengalami kesulitan untuk makan makanan sederhana seperti itu. Setelah makan, Zhao Hai dan yang lainnya pergi ke ruang tamu. Zhao Hai duduk dan berkata kepada Ju, Ju, aku akan meminta Wood dan Rock mengirimimu tempat tidur dan beberapa perlengkapan tidur. Jaga baik-baik saudaramu. Ikuti Meg besok pagi. Lakukan apapun yang Meg ingin kamu lakukan. Jika tidak ada pekerjaan, buatlah tirai rumput dan kirimkan kepada orang-orang di luar benteng. Cuacanya masih agak dingin, biarkan mereka menggantungkan tirai rumput di jendela untuk menghalangi hawa dingin. Ju segera berkata, ya, guru. Zhao Hai tersenyum dan berkata, Ju, kamu sudah menjadi punggawa keluarga Buddha. Anda bukan lagi seorang budak. Anda tidak perlu memanggil saya tuan. Panggil saja aku tuan muda seperti Meg dan yang lainnya. Wood, Rock, pergi dan kirim perlengkapan tidur ke kamar Ju dan An. Ju, kembalilah dan jaga adikmu. Mereka bertiga mengangguk dan berbalik untuk pergi. Meg dan Merlin berdiri di samping Zhao Hai. Zhao Hai menghela nafas dan berkata, saya harap masalah Ju ini dapat merangsang para budak itu. Keluarga Buddha kami sangat miskin sekarang. Jika kita bisa memberikan lebih banyak harapan kepada para budak itu, kita mungkin bisa menemukan beberapa bakat. Merlin mengangguk. Ia juga mengetahui kesulitan keluarga Buddha. Meskipun mereka telah membeli banyak perbekalan ketika datang ke hutan belantara Tanah Hitam, perbekalan tersebut sebagian besar berupa makanan dan pakaian. Mereka belum membeli apapun yang memakan terlalu banyak ruang. Kalau tidak, mereka akan memberikan tempat tidur kepada budak-budak itu. Meski mereka tidak lagi berada di bawah tekanan makanan, mereka kini terus-menerus mengkhawatirkan rawa bangkai. Tekanannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Faktanya, Merlin yakin dengan kemampuannya dan kemampuan Meg. Dia percaya bahwa mereka bisa menghadapi binatang ajaib biasa. Jangan lupa bahwa dia adalah penyihir level 8, dan Meg adalah penyihir level 6. Wood dan Rock adalah prajurit level 6. Total kekuatan mereka cukup tinggi. Alasan mengapa Merlin tidak berani mengatakan apapun untuk meyakinkan Zhao Hai adalah karena dia tidak percaya diri dengan situasi saat ini. Tempat seperti apa rawa bangkai itu? Itu adalah salah satu dari 5 kawasan terlarang di benua itu. Bahkan penyihir hebat level 9 tidak akan bisa lolos tanpa cedera, apalagi penyihir level 8 seperti dia. Meskipun mereka tidak harus memasuki rawa bangkai, jika binatang ajaib yang menyerang mereka terlalu kuat, dia tidak dapat menjamin bahwa dia bisa mengalahkan mereka, jadi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Zhao Hai. Pada saat ini, Zhao Hai tiba-tiba berdiri dan menoleh ke Merlin. Nenek Merlin, aku akan pergi ke Space Farm. Lobak ajaib sudah matang. Saya harus mengumpulkannya. Anda ingin datang? Merlin menggelengkan kepalanya. Tuan muda, saya tidak akan pergi. Saya harus membersihkan dapur. Biarkan Meg menemanimu. Zhao Hai mengangguk dan menoleh ke Meg. Meg, ikut aku ke suatu tempat. Tempat itu adalah rahasia terbesar keluarga Buddha kami. Selain kamu, aku, Nenek Merlin, dan Wood and Rock, tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan kakek Grimm tidak mengetahuinya sekarang. Jadi kamu tidak bisa menyebutkannya kepada siapapun. Melihat Zhao Hai begitu serius, Meg tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Merlin. Merlin mengangguk dan berkata, Meg, dengarkan Tuan Muda. Meg segera mengangguk. Ya, Tuan Muda. Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apapun.
Zhao Hai mengangguk. Sambil berpikir, mereka berdua memasuki Space Farm. Reaksi Meg saat memasuki ruang itu mirip dengan reaksi Merlin. Lobak di Space Farm sudah matang, sementara bibit kecil telah tumbuh dari jagung. Zhao Hai menjelaskan penggunaan Space Farm kepada Meg sebelum mengumpulkan lobak. Sama seperti sebelumnya, dia menyimpan lobak dan daunnya secara terpisah. Meg memandangi Space Farm yang ajaib dan memahami mengapa ibunya dan Zhao Hai mengatakan bahwa ini adalah rahasia terbesar keluarga Buddha. Ini bukan hanya rahasia terbesar keluarga Buddha, tapi juga harapan mereka untuk bangkit kembali. Pantas saja mereka berdua menganggapnya begitu serius. Setelah Zhao Hai menyimpan lobaknya, dia membeli sekantong biji lobak dari toko. Dia memiliki hampir 3.000 kg jagung dan 3 kali panen lobak di tempatnya, tetapi dia hanya memiliki 50 koin emas tersisa. Meskipun dia memiliki beberapa kantong benih lain, ini bukan waktunya menanamnya, jadi dia hanya bisa meninggalkan benih itu di sana. Setelah melakukan ini, Zhao Hai menoleh ke Meg dan berkata, "Meg, ini adalah ruang ajaib yang saya peroleh. Ini juga yang menjadi harapan keluarga Buddha kami. Anda tidak bisa memberitahu siapapun." Meg berkata dengan serius, "Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya tahu beratnya masalah ini. Aku tidak akan memberitahu siapapun." Zhao Hai mengangguk dan berkata pada Meg, "Ayo keluar. Tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Ini sudah larut. Pergi dan istirahatlah lebih awal." Dengan itu, mereka berdua muncul lagi di ruang tamu. Saat ini, Wood dan Rock telah kembali. Keduanya tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Zhao Hai dan Meg. Mereka berdua sudah pergi ke Space Farm dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Melihat mereka semua ada di sini, Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Baiklah, semuanya, pergi dan istirahat. Masih ada hal yang harus kita lakukan besok. Meg, biarkan Ju belajar darimu besok." Saat itulah Zhao Hai perlahan berjalan ke dalam ruangan. Zhao Hai harus berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia hanya punya 50 koin emas tersisa. Baiklah dia menjual lobak atau jagung untuk mendapatkan koin emas? Ia juga hanya bisa menanam jagung di lahan seluas 10 hektar tempat lobak ditanam. Dia berbaring di tempat tidur dan memikirkan tentang Space Farm. Dia hanya punya 50 koin emas tersisa. Dia harus menjual barang-barang itu demi uang. Zhao Hai lebih cenderung menjual lobak. Sebelum Grim kembali, lobak tidak terlalu berguna. Apalagi dia sudah membuang daun lobaknya. Sekalipun dia menjual lobak, dia tidak perlu khawatir tidak punya apapun untuk memberi makan kelinci bermata biru di masa depan. Jagungnya masih banyak, dan lebih bermanfaat daripada lobak. Tidak hanya dapat digunakan sebagai makanan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pakan ternak dan bahan bakar. Zhao Hai tidak berencana menjual jagung.